Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat sore. Senang kalau sore hari ini bisa kembali berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara di dalam kegiatan doa syafaat. Tentu ada firman juga dari Menara Doa Segala Bangsa. Kami senang kalau sore hari ini Bapak Ibu Saudara bisa setia bersama kami untuk mengikuti kegiatan doa yang diadakan oleh Menara Doa Segala Bangsa. Baik saudara, kita akan masuk dalam firman dan kita akan berdoa untuk pemberitaan firman ini terlebih dahulu. Mari kita berdoa saudara. Bapa, kami bersyukur untuk segala kebaikan-Mu. Kami bersyukur untuk segala kemurahan-Mu. Kembali sore hari ini kami ada di hadirat-Mu untuk kami boleh mendengarkan akan firman-Mu. Tentu kami boleh mendapatkan pengajaran yang daripada Tuhan sendiri. Kami berdoa Bapa dalam nama Yesus, Engkau berikan kami firman, berikan kami kebenaran-Mu, dan sampaikan apa yang menjadi pesan dan isi hati-Mu buat kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Terpujilah Engkau Bapa di surga, kami mau sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Baik saudara, kita akan membuka firman ya dari kitab Mazmur 133 saudara ya. Karena pembicara yang sudah dijadwalkan tidak ada saudara, saya harus ganti. Saya ikut aja Roh Kudus, mau kita baca dan renungkan yang di mana. Kita buka Mazmur 133 saudara. Mazmur 133 kita akan lihat ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Kita akan baca firman ini bersama-sama di tempat kita masing-masing saudara. Mazmur 133 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Nyanyian siarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk apa? Selama-lamanya. Saudara, tema ataupun judul firman pada sore hari ini adalah peranan seorang imam di dalam kehidupan kita. Saudara, kita berpikir tentang imam, kita selalu tentu berpikirnya tentang seorang gembala ataupun hamba Tuhan. Dan biasanya kalau kita sudah bicara tentang hamba Tuhan atau gembala, kita bicara soal lingkungan gereja. Bagaimana saudara seorang hamba Tuhan itu sebagai gembala, dia menjalankan tugas keimamannya kepada jemaat Tuhan yang dia pimpin ataupun dia gembalakan. Nah saudara, sehingga kalau kita bicara soal imam ataupun gembala, kita selalu pikirannya apa? Gereja. Atau paling tidak kita berpikirnya konteks apa dalam pelayanan. Saudara, kita harus tahu di dalam firman ini dikatakan, sungguh alangkah baik indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Dalam bagian firman ini yang kita baca sampai ayat ketiga ini, firman ini tidak membatasi konteks imam dan tugas imam menjalankan keimamannya itu hanya dalam konteks gereja atau konteks pelayanan. Tugas seorang imam untuk mengerjakan tugas keimamannya itu
Bukan hanya dalam konteks dalam gereja, persekutuan ataupun pelayanan seperti di Menara Doa Segala Bangsa ini. Karena itu saudara di situ tidak bicara secara khusus mengenai rumah Tuhan atau bait Allah. Walaupun karena di situ disebutkan Harun, itu tentu kita berpikir Imam Harun dalam tugasnya dia di dalam rumah Tuhan. Tetapi saudara kalau kita perhatikan di ayat 1 itu dikatakan sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Ini berbicara dalam konteks yang luas. Tidak dibatasi dalam gedung yang namanya rumah ibadat. Artinya apa di sini? Kita harus mengerti dan paham bahwa saudara, Tuhan di dalam komunitas kita di mana kita berada, Tuhan itu tempatkan imam-imam. Dan kita harus menghargai, menghormati mereka. Dan biarlah saudara mereka mengerjakan tugas keimamannya untuk melepaskan berkat dari Tuhan kepada kita. Nah, kita harus tahu saudara, yang pertama, di dalam lingkup keluarga kita, mungkin orang tua kita sebagai anak atau kita sebagai istri, di mana kita punya suami, punya anak-anak, siapa yang jadi imam? Itulah suami. Suami yang jadi imam, saudara. Karena itu kita sebagai istri ataupun sebagai anak-anak dan yang tinggal di dalam rumah itu, mari kita support, dukung suami kita dalam posisi dia sebagai kepala keluarga dan sebagai imam untuk menjalankan apa? Tugas keimamannya itu. Nah, saudara, mungkin kita berkata, Pak, waduh, suami saya ini nggak rohani. Bagaimana dia bisa menjalankan fungsi imam? Sedangkan dia saja tidak rohani. Dia saja malas berdoa. Nah, saudara, kita sebagai istri, anak-anak harus mendorong dan mendukung itu. Walaupun dia mungkin belum bisa mengerti, tetapi saudara, cepat atau lambat, dia akan mengerti kedudukan dia itu begitu penting di hadapan Tuhan. Bukan hanya sebagai seorang suami atau ayah buat anak-anak, tapi benar-benar dia sebagai seorang imam bagi keluarganya. Kenapa? Kedudukan imam itu, saudara, ternyata sangat penting. Karena salah satu tugas imam itu dalam keluarga adalah dia menurunkan berkat daripada Tuhan untuk apa? Keluarganya. Kita tahu, saudara, kita selalu berpikir imam itu hanya konteks gereja atau pelayanan. Itu benar, itu tidak salah. Tetapi tidak hanya sebatas gereja atau pelayanan, di mana kita boleh mendapatkan berkat daripada Tuhan, itu melalui seorang imam atau pendeta yang menjadi gembala di gereja kita. Tetapi tidak hanya di situ saja. Tapi dalam keluarga kita harus tahu, itu ada imam juga. Dan kita harus membiarkan, mendukung suami-suami ayah kita sebagai kepala keluarga, dia mengerjakan tugas dan fungsi keimamannya atas keluarga kita masing-masing. Nah, mungkin saudara bertanya, apakah di situ aja, Pak? Di gereja, di keluarga, ada yang lain lagi, saudara, yaitu di dunia marketplace. Di dalam perusahaan-perusahaan, khususnya konteks ini saya bicara adalah perusahaan-perusahaan yang dimiliki oleh anak-anak Tuhan. Sebagai pengusaha, sebagai pemilik perusahaan-perusahaan itu seharusnya dalam perusahaan itu, kalau perusahaan itu mau diberkati Tuhan, itu seharusnya ada imam. Sekarang kita tahu banyak perusahaan anak-anak Tuhan itu rata-rata mereka punya persekutuan di perusahaan. Biasanya diadakan setiap hari Jumat siang, ya. Waktu mereka, saudara kita sembahyang jam 11, mereka juga yang Kristen ini bikin ibadah sendiri di perusahaan mereka.
Tetapi yang sejauh ini saya perhatikan, di dalam perusahaan itu mungkin hari Jumat ini hamba Tuhan A yang isi firman, Jumat berikut hamba Tuhan B, C dan sebagainya. Tidak salah seperti itu, tapi harus ada oleh pemilik perusahaan itu yang dia pilih, diangkat karena tentu dia merasa Tuhan pilih hamba Tuhan, katakan si A, untuk jadi imam dalam perusahaan. Dan ini saudara sangat penting. Walaupun mungkin perusahaan itu masih mengundang hamba-hamba Tuhan dari luar secara bergilir untuk khotbah di dalam perusahaannya, tapi perlu ada satu orang yang memang kita yakini sebagai owner, Tuhan pilih, Tuhan tempatkan di dalam perusahaan kita untuk menjadi imam. Karena saudara, tugas imam itu penting. Saya perhatikan saudara ya, karena saya sudah 20 tahun melayani orang-orang bisnis perusahaan-perusahaan. Rata-rata saudara, selama ini walaupun di dalam satu perusahaan itu atau kantor itu atau pabrik itu ada persetujuan, ada hamba Tuhan si A yang layani, kemudian minggu depannya si B, si C, tetapi tidak ada yang benar-benar imam yang dipercaya oleh bos atau pemilik perusahaan itu dia taruh, dia percayakan jadi imam atas perusahaan itu. Sehingga apa yang terjadi saudara? Tidak ada cover, tidak ada tudung perlindungan daripada Tuhan atas perusahaan itu. Sehingga saya perhatikan ada pengusaha-pengusaha yang dipakai oleh Tuhan untuk menjadi donatur, mendukung hamba Tuhan, mendukung pekerjaan Tuhan. Karena mereka sendiri tidak punya tudung, yaitu bapa rohani mereka, yang menjadi imam yang mengcover mereka, akhirnya mereka diserang setan habis-habisan. Dan banyak mereka yang tidak paham, tidak sadar akan hal itu. Sehingga saya katakan ada pengusaha besar yang dulu dia bilang, saya Pak Ebron kalau ngasih buat pekerjaan Tuhan, itu uang 100 juta seperti uang 100 ribu. Akhirnya semua macet. Setelah saya lihat masalahnya di mana? Masalahnya dia tidak punya imam di atasnya, di dalam perusahaannya, yang menjadi mentornya. Karena tidak ada tudung, akhirnya diserang setan habis-habisan. Nah itu yang terjadi saudara. Dari firman ini kita bisa melihat saudara, salah satu rahasia berkat daripada Tuhan yang Tuhan sudah kasih buat kita. Kita barusan belajar tentang teologi kemakmuran dari hambanya Pak Pendeta Yohanes Raharjo, dan kita sudah tahu bahwa kita ini bukan lagi akan diberkati Tuhan, tapi kita ini sudah diberkati Tuhan. Amin. Saudara percaya bahwa saudara dan saya sudah diberkati Tuhan? Amin. Kita semua sudah diberkati Tuhan. Karena Tuhan sudah kerjakan itu lunas dan tuntas melalui kematiannya di atas salib. Makanya Tuhan dikatakan sudah selesai. Jadi bukan hanya berkat keselamatan, pengampunan dosa dan kehidupan kekal Tuhan sudah kasih buat kita. Tetapi segala berkat-berkat yang lain yang kita butuhkan, baik kesehatan kita, baik ekonomi keuangan kita, itu Tuhan sudah kasih. Berkat-berkat yang besar yang saudara dan saya butuhkan, Tuhan juga sudah kasih. Dan kita juga sudah belajar, saudara, bahwa Tuhan mau berkati kita bukan sekedar cukup. Tetapi apa? Ada plusnya. Ada kelimpahannya. Dengan orientasi Tuhan supaya kita apa? Memberkati orang lain. Jadi berkat bagi orang lain. Karena itulah sebenarnya perjanjian yang Tuhan berikan kepada Abraham, dan bahwa Abraham akan diberkati supaya apa? Jadi berkat. Kalau kita diberkati hanya cukup untuk kita tidak mungkin jadi berkat, saudara. Karena buat kita aja cuma pas-pasan, bagaimana kita bisa memberkati orang lain? Bagaimana kita bisa memberkati pekerjaan Tuhan atau hamba Tuhan? Nah, Tuhan makanya memberikan kepada kita berkat bukan hanya cukup, tapi limpah.
Kita bukan saja diberkati Tuhan dengan Tuhan kasih roti, tapi plusnya ada benih untuk kita apa? Untuk kita tabur. Nah, salah satu penghalang saudara, mengapa berkat besar yang Tuhan sudah kasih sebenarnya kepada kita tidak bisa turun dalam hidup kita? Karena di dalam keluarga kita, imamnya mandul. Baik suami, kepala, ataupun ayah, itu tidak mengerjakan tugas keimamannya untuk menarik dan menurunkan berkat yang sudah diberikan Tuhan bagi keluarganya. Mengapa juga di perusahaan, saudara, ada banyak masalah, kemacetan dan sebagainya, kerugian, kebangkrutan dalam perusahaan? Karena tidak ada imam di sana. Walaupun itu perusahaannya anak Tuhan. Walaupun itu, saudara, perusahaan yang dipakai mungkin untuk mendukung pekerjaan Tuhan, itu bahaya sekali kalau tidak ada imam. Karena saudara, tugas imam itu satu. Dia, saudara, berdiri untuk membela kepentingan kita di hadapan Tuhan. Kalau dia berdiri di dalam keluarga, seorang ayah atau suami sebagai imam, dia berdiri untuk membela kepentingan istrinya, anak-anaknya, keluarganya di hadapan Tuhan. Kedua, saudara, tugas imam itu apa? Dia menjadi apa, saudara? Dia menjadi seorang yang berdiri untuk menaikkan doa-doa bagi perlindungan. Untuk apa? Untuk keluarganya. Kalau itu imam dalam satu perusahaan, satu pabrik, dia berdiri untuk membela kepentingan perusahaan itu di hadapan Tuhan. Dan yang kedua, tugas imam itu apa? Menaikkan doa-doa untuk memberikan perlindungan, memberikan tudung bagi perusahaan itu. Sehingga andai kata perusahaan itu dia mendukung pekerjaan Tuhan sebagai donatur, karena ada imam yang mengcover, semua serangan setan dipatahkan. Bukan berarti lalu perusahaan itu tidak masalah. Tentu namanya masalah itu tidak bisa kita hindarkan, tapi masalah yang datang tidak akan bisa menghancurkan dan merugikan perusahaan itu. Karena ada tudung perlindungan daripada Tuhan yang dilepaskan oleh seorang imam di dalam satu perusahaan melalui doa-doa mereka. Nah, ini yang saudara harus tahu. Kemudian yang ketiga, tugas imam itu adalah apa? Adalah untuk melepaskan berkat yang daripada Tuhan turun atas keluarga kita, atau apa? Turun atas perusahaan itu. Saudara pernah mengalami ya. Ini bagi saya satu hal yang mencelikan bahwa ini kebenaran yang sesungguhnya. Saudara, ada satu pabrik yang saya layani ya. Yang menarik, saudara, pabrik ini memang pabrik keluarga ya. Dalam pengertian saudara-saudara saya. Yang menariknya begini, saudara. Kalau pabrik ini mengalami kerasukan setan, pegawai-pegawainya tiba-tiba kerasukan. Yang anehnya begini. Ownernya, pemiliknya, panggil pendeta datang usir setan di perusahaan itu. Padahal ini sementara kebaktian hari Jumat. Itu orang yang kerasukan berjatuhan, pendetanya yang usir seolah-olah kok gak mempan. Seolah-olah gak punya kuasa. Nah, ini kan aneh. Sehingga pernah, saudara, waktu bicara di telepon, saya posisi di Surabaya, saya katakan, karena mereka lapor ini pegawai ada kerasukan, saya bilang kan ada banyak pendeta di Tangerang. Panggil aja pendeta di Tangerang, ngapain mesti cari saya sampai di Surabaya. Terus diomong, masalahnya pendeta ini udah dipanggil, diusir, setannya nggak kabur. Sampai satu saat, saudara, pas saya juga datang ke Tangerang, tiba-tiba ada kerasukan. Saya datang, saudara, dari BSD. Karena waktu itu tinggal di BSD. Begitu dekat-dekatnya,
setan yang bandel yang merasuki satu orang pegawai yang memang pegawai itu bencong. Waktu itu kan saya sebenarnya tidak mau datang. Saya bilang kalian tangani aja lah, masa ngusir setan gitu nggak bisa. Masalahnya kasihan ini orang ini sejak pagi kerasukan sampai sudah lewat jam makan siang nggak keluar-keluar setannya. Sehingga sopir dikirim untuk jemput saya dari BSD. Dalam perjalanan kira-kira tinggal 15 menit pabrik, setannya udah kabur duluan. Nah, ini maksudnya apa ini? Ini saya katakan bukan sayanya hebat, bukan. Bukan hamba Tuhan lain itu tidak hebat, tidak. Ini bicara soal apa? Otoritas. Dan setan tahu otoritas itu, saudara. Jadi otoritas rohani atas perusahaan itu ada di saya. Bukan di pendeta-pendeta yang lain. Dan Tuhan bekerja berdasarkan otoritas yang dia kasih. Dan setan tahu itu. Makanya pendeta lain usir, dia cuek aja gitu loh. Nanti waktu saya datang, baru dia pergi. Jadi setan sendiri ngerti, saudara, otoritas. Wilayah otoritas itu dia tahu, saudara. Makanya saudara, khususnya hamba-hamba Tuhan, saya perlu ingatkan, ada terlalu banyak, saya dengar banyak kasus hamba Tuhan si A, robot pelayanan hamba Tuhan si B. Ini saudara sesuatu yang memalukan. Dan itu tidak perlu terjadi. Dan tidak boleh terjadi. Karena Tuhan itu, Rasul Paulus katakan, aku melayani di batas-batas wilayah yang Tuhan sudah patok untuk saya. Jadi nggak perlulah seorang hamba Tuhan berebut ladang pelayanan seolah-olah kayak orang bisnis aja, rebutan order. Karena apa? Tuhan sudah tentukan. Kalau kita pergi rebut ladang pelayanan orang lain, kita tidak dikasih otoritas Tuhan di situ. Tidak ada gunanya pelayanan kita di situ. Tidak bisa jadi berkat bagi orang di situ. Bahkan saudara, kita bisa justru menimbulkan murka Tuhan. Karena Tuhan sudah atur hamba-hambanya melayani di A, melayani di B, di C, dan sebagainya. Dan saya sudah banyak melihat hal-hal seperti ini, saudara. Makanya saudara, dalam perusahaan itu benar-benar harus ada imam, hamba Tuhan yang memang Tuhan pilih. Makanya pemilik perusahaan, bos, owner, berdoa tanya, perusahaan saya ini Tuhan, siapa yang Tuhan mau saya tempatkan jadi imam? Supaya dia bisa satu, berdiri membela kepentingan perusahaan itu di hadapan Tuhan. Kedua, memberikan doa proteksi bagi perusahaan itu dari setiap serangan setan. Karena dunia marketplace itu dunia peperangan. Ketiga, yang bisa berdiri sebagai imam untuk lepaskan terus berkat atas perusahaan itu. Saudara berdoa tanya Tuhan. Dan kalau Tuhan sudah tunjuk, katakan si A untuk jadi imam di perusahaan saudara, saudara harus hargai, hormati itu. Jangan ada masalah sedikit, saudara mungkin marah, tersinggung, langsung saudara ganti. Ah, nggak mau lagi dah. Saya mau hamba Tuhan lain aja dah. Itu bahaya, saudara. Kalau Tuhan sudah pilih dan kita percaya Tuhan tempatkan seorang hamba Tuhan jadi imam di perusahaan kita, tidak boleh kita yang ganti loh, saudara. Walaupun kita bos, kita pemilik perusahaan. Karena di atas kita ada bos sejati, itulah Tuhan sendiri. Jadi kalau kita mau ganti, boleh aja tanya Tuhan. Tuhan, ini saya kok nggak srek dengan imam ini yang berdiri sebagai imam atas perusahaan saya. Saya mau yang lain, Tuhan. Berdoa tanya Tuhan. Biar Tuhan yang berbicara kepada hamba Tuhan yang bersangkutan. Dan biarlah Tuhan dengan caranya sendiri yang membawa hamba Tuhan itu keluar dari perusahaan kita. Kalau dia memang salah, kalau dia memang nggak benar, Tuhan sendiri yang akan memindahkan dia ke tempat yang lain. Bukan kita. Sehingga dia bisa keluar dalam damai sejahtera, dengan kita pun hubungannya tetap baik. Nah, ini yang saya lihat banyak pengusaha-pengusaha kecolongan di sini. Dalam mereka berbisnis, mereka tidak ada Melkisedek. Abraham kenapa dia diberkati Tuhan luar biasa, saudara? Karena dia punya yang mengcover dia. Dalam dunia marketplace yang Abraham terjuni, dia punya yang mengcover dia secara rohani. Siapa? Imam Melkisedek. Ya, coba kita lihat, saudara ya.
Di dalam Kejadian, saudara ya. Kejadian pasal yang ke-14. Kejadian pasal 14 ayat yang ke-18 sampai 20. Silakan siapa mau baca dengan suara keras. Silakan siapa? Kejadian 14 ayat 18 sampai 20. Silakan. Kejadian pasal 14 ayat 18 sampai dengan 20. Melkisedek Raja Salem membawa roti dan anggur. Ia seorang imam Allah yang maha tinggi. Lalu ia memberkati Abram, katanya, "Diberkatilah kiranya Abram oleh Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi. Dan terpujilah Allah yang maha tinggi, yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu." Lalu Abram memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. Jadi saudara lihat ya, ini Abram adalah orang pengusaha, terjun di marketplace. Dia ternyata punya tudung rohani di atasnya, punya imam yang mengcover dia. Siapa itu? Di sini kita melihat itulah Imam Melkisedek. Saudara lihat di sini betapa Imam Melkisedek menjalankan tugas keimamannya kepada Abram apa? Dia katakan dia melepaskan apa? Berkat daripada Tuhan, pencipta langit dan bumi atas kehidupan Abram. Makanya dia berkata, lalu ia memberkati Abram, katanya, "Diberkatilah kiranya Abram oleh Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi. Dan terpujilah Allah yang maha tinggi yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu." Dan kemudian sebagai respon saudara, pengakuan Abraham bahwa Melkisedek adalah imam bagi dia, dia apa? Dia memberikan kepadanya 1/10 dari penghasilannya. Jadi itu yang kita harus mengerti. Pengembalian persepuluhan sebagai milik Tuhan kepada Imam Melkisedek itu adalah satu bukti ikatan di alam roh pengakuan Abraham kepada Tuhan, bahwa dia mengakui dan menerima Melkisedek sebagai imam di dalam dunia bisnisnya, dalam dunia marketplace-nya. Bahwa dalam dunia marketplace di mana Abraham terjuni, yang merupakan dunia peperangan untuk kita rebut keuangan, kekayaan, ada Imam Melkisedek yang menjadi tudung rohaninya dan yang melepaskan berkat untuk kehidupan daripada Abraham dalam bisnis dan pekerjaannya ini. Nah, ini yang kita benar-benar saudara harus pahami. Kalau kita kembangkan saudara, jadi bukan hanya dalam gereja harus ada imam, dalam keluarga kita juga ada imam, itulah suami, ayah sebagai kepala keluarga, dialah imam. Di dunia marketplace juga harus ada saudara. Ya. Itulah sebabnya mengapa Abraham memberikan kepada Melkisedek persepuluhannya, karena dia mengakui Melkisedek ini adalah imam yang melepaskan berkat dia di dalam dunia marketplace di mana dia sebagai seorang pengusaha. Kita kembali ke Mazmur 133. Di sana dikatakan, "Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam, seperti minyak yang baik di atas kepala yang meleleh ke janggut, Harun dan apa? Ke leher jubahnya." Jadi kita melihat dikatakan ada minyak di situ yang apa? Mengalir. Nah, ini kita butuhkan saudara dalam hidup kita. Minyak itu yang turun dari Tuhan melalui seorang imam, baik dalam keluarga, baik dalam gereja ataupun pelayanan, dan dalam dunia marketplace, dalam perusahaan kita atau bisnis kita. Itu urapan itu kita butuhkan. Karena urapan itulah yang memberikan saudara dan saya kekuatan, kemampuan. Kalau di dunia marketplace, Tuhan katakan dalam Alkitab, kekuatan untuk kita dapat kekayaan. Jadi kita benar-benar butuh urapan itu. Dan urapan itu saudara akan turun dari imam yang ada di atas kita. Karena itu saudara di dalam ayat ketiga, begitu urapan itu turun, apa yang terjadi?
itu berkatnya datang. Makanya dikatakan seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk apa? Selamanya. Jadi peranan seorang imam itu penting sekali di situ. Dan ini yang keempat, saudara. Imam itu dia melepaskan, menurunkan urapan daripada Tuhan atas kita, atas keluarga kita, supaya keluarga kita diberkati dalam segala hal, baik kesehatan, damai sejahtera, sukacita, kebahagiaan dalam keuangan, dalam dunia marketplace, bisnis pekerjaan kita. Kita apa? Diberkati juga. Perusahaan kita, usaha kita berhasil, usaha kita maju. Jadi saudara perlu merenungkan. Kalau saudara punya masalah dalam bisnis, saudara mungkin usahanya bangkrut, macet dan macam-macam. Mungkin karena saudara tidak ada imam dalam perusahaan saudara. Saudara merasa, saya kan orang Kristen, Pak. Saya bisa doa sendiri kok ke Tuhan. Saya nggak perlu pendeta, saya nggak perlu gembala, harus jadi imam buat perusahaan saya. Salah, saudara. Karena dunia kita hidupi itu, baik dalam keluarga, dalam pelayanan gereja, bahkan apalagi dalam dunia marketplace, itu dunia peperangan. Kita berperang, itu perlu ada yang memberikan doa-doa perlindungan buat kita. Itulah peranan daripada seorang imam. Ya. Karena itu saudara, inilah prinsip firman. Supaya apa saudara? Supaya yang dikatakan oleh firman, kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan itu selamanya. Itu kita alami. Jadi berkat Tuhan itu boleh mengalir dengan lancar dalam kehidupan kita, keluarga kita, dalam bisnis kita, pekerjaan kita. Di samping tentu di dalam ayat 1, saya tidak perlu jelaskan, saudara sudah mengerti semua. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama-sama dengan rukun. Itu sudah syarat dasar, saudara. Kalau kita punya keluarga kepingin diberkati, ya harus rukun. Gereja juga kepingin diberkati, pelayanan kepingin diberkati, harus rukun. Dalam perusahaan pun sama, pemiliknya harus rukun. Harus baik. Itu sudah prinsip dasar. Tetapi di samping prinsip dasar itu, di sini firman menjelaskan tentang peranan imam. Dalam dunia marketplace, keluarga kita, pelayanan itu sangat penting. Karena dialah yang diberikan otoritas oleh Tuhan untuk menurunkan berkat daripada Tuhan atas kehidupan kita, atas bisnis pekerjaan kita dalam dunia marketplace, atas juga keluarga kita, bahkan di dalam pekerjaan pelayanan. Karena itu saudara lihat baik-baik, Raja Daud ini sangat ngerti rahasia ini. Raja Daud punya imam dalam hidupnya. Siapakah itu? Yang awalnya adalah Nabi Samuel. Sesudah itu ada Nabi siapa? Nabi Nathan. Dia tahu benar saudara posisi ini. Sehingga saudara, walaupun Daud itu seorang yang dalam pengertian sangat intim dengan Tuhan, bisa dengar suara Tuhan, sangat peka, dia tetap apa? Hormat. Kepada apa? Kepada Nabi Tuhan yang Tuhan tempatkan atas hidupnya sebagai imam bagi keluarganya, bahkan bagi bangsa dan apa? Negara. Karena itu ada apa-apa dia selalu mesti tanya juga kepada Nabi Nathan ataupun Samuel. Jadi saudara, ini saudara, Tuhan ya, saudara tahu pembicara malam ini berhalangan. Saya sendiri terus terang aja tanya Tuhan, Tuhan ini dadakan, dalam 1 menit saya mesti sampaikan apa? Tuhan berikan pencerahan saudara. Makanya tema kita malam ini adalah peranan imam bagi kehidupan kita. Ya, karena itu ternyata kita lihat peranan imam itu sangat penting buat keluarga kita dalam pelayanan dan juga dalam bisnis pekerjaan dunia marketplace. Karena imam itulah yang menurunkan berkat daripada Tuhan untuk setiap kita. Amin.